Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Ria Saputra. Oke, kali ini kita bakal reaction di channel ini Tagih ya. Dimana ada sebuah videonya yang berjudul gadget 150.000 TKI dipindahkan Prabowo ke Jepang menghasilkan kesalahan. Ini merupakan langkah dari Presiden Pak Prabowo ya untuk mensedekahkan para TKI dan mendapatkan tempat yang layak ya di Jepang. Oke, seperti kita ketahui mungkin langkah ini dalam upaya Indonesia ya krisis populasi di Jepang ya, sehingga Presiden Prabowo dengan bijaksana mengirim para TKI yang terampil dia dengan suatu penilaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, mungkin tanpa lama kita langsung aja check it out. Ketulusan Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dunia internasional. Kali ini, sikap mulianya tercermin lewat upaya membantu Jepang yang tengah dihantam krisis populasi serius. Dengan bijaksana, Indonesia mengirimkan tenaga kerja terampil untuk membantu negeri Sakura mengatasi masalah yang sudah berlangsung cukup lama ini. Kehadiran para pekerja muda dari Indonesia bukan hanya memberikan harapan baru bagi perekonomian Jepang, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat Jepang terhadap bangsa kita. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Tahun 2025 menjadi babak yang cukup berat bagi beberapa negara besar, termasuk Jepang, yang mengalami kemunduran jumlah penduduk secara drastis. Tingginya angka kematian tidak mampu diimbangi dengan kelahiran baru, menciptakan ketimpangan demografi yang mengkhawatirkan. Data yang dirilis CNBC mencatat bahwa lebih dari 1,6 juta warga Jepang meninggal dunia sepanjang 2024, sedangkan kelahiran bayi baru hanya mencapai 720.000. Ini menjadi rekor terburuk sepanjang sejarah negeri matahari terbit. Krisis populasi ini tak hanya mempengaruhi struktur sosial Jepang, tetapi juga mengguncang sektor ekonomi secara menyeluruh. Menurut laporan Kyodo News, lebih dari separuh perusahaan Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, produktivitas nasional menurun, dan pertumbuhan ekonomi berada dalam ancaman stagnasi. Bertambahnya jumlah lansia serta meningkatnya beban dana pensiun dan kesehatan semakin memperburuk situasi yang ada. Dalam kondisi mendesak tersebut, pemerintah Jepang tidak segan mencari bantuan dari negara lain. Salah satu pilihan utama mereka jatuh kepada Indonesia, negeri yang dikenal memiliki populasi muda berlimpah. Tidak tanggung-tanggung, Jepang mengajukan permintaan hingga 840.000 tenaga kerja untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor. Respon cepat dari pemerintah Indonesia pun langsung diberikan sebagai wujud solidaritas dan kerjasama antar bangsa. Pemerintah Indonesia, melalui perwakilannya di Tokyo, mengumumkan akan mengirimkan sekitar 20 hingga 30% dari kebutuhan tersebut. Ini berarti sebanyak 164.000 hingga 246.000 tenaga kerja asal Indonesia akan mulai berdatangan ke Jepang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Inisiatif ini menjadi angin segar, tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga membuka peluang besar bagi pemuda Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Kebaikan hati Indonesia dalam merespons kebutuhan Jepang ini tidak luput dari perhatian masyarakat dan pemerintah Jepang. Perlakuan istimewa pun diberikan kepada para pekerja Indonesia. Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, mengungkapkan bahwa pekerja Indonesia memiliki tempat spesial di hati masyarakat Jepang karena etos kerja yang kuat, kedisiplinan, dan keramahan yang ditunjukkan selama bekerja. Kenyamanan yang dirasakan para pekerja Indonesia di Jepang membuat banyak dari mereka memilih untuk memperpanjang masa kerja. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah pekerja Indonesia di Jepang mencapai 121.000 orang. Jumlah ini diprediksi terus meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga kerja dan tawaran gaji yang sangat menggiurkan dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dengan kenaikan gaji rata-rata sebesar 19 juta rupiah per bulan, tenaga kerja Indonesia merasa semakin dihargai di negeri orang. Tawaran upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar upah di Indonesia menjadi salah satu daya tarik utama. Tak heran jika gelombang antusiasme terus tumbuh.
baik dari calon pekerja maupun dari perusahaan-perusahaan Jepang yang membutuhkan tenaga produktif. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi lonjakan kebutuhan ini. Berbagai program pelatihan bahasa Jepang diperbanyak, serta balai latihan kerja didirikan di berbagai daerah. Ini dilakukan agar para calon pekerja memiliki kemampuan bahasa dan keterampilan teknis yang mumpuni sebelum berangkat ke Jepang. Selain itu, pemerintah membentuk tim reaksi cepat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja migran Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja kita dihormati dan dijaga dengan baik selama mereka berada di luar negeri. Jepang sendiri juga mengambil langkah konkret untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Jepang memberikan fasilitas asuransi kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta menjamin stabilitas keamanan bagi seluruh warga asing, termasuk pekerja dari Indonesia. Ini menunjukkan niat tulus mereka untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia dalam jangka panjang. Keberhasilan kerjasama ini mulai terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jepang yang kembali menggeliat. Dilansir dari Bloomberg News, produk domestik bruto, PDB, Jepang tumbuh sebesar 2,8% pada tahun 2025, sebuah angka yang cukup mengesankan setelah beberapa tahun mengalami perlambatan. Kekuatan tenaga kerja muda Indonesia menjadi salah satu faktor penting di balik kebangkitan ini. Tidak hanya itu, yen Jepang juga mengalami apresiasi nilai tukar yang signifikan, menjadi 152,36 per dolar Amerika Serikat. Ini menjadi sinyal positif bahwa langkah membuka pintu untuk tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, adalah keputusan strategis yang membawa manfaat nyata bagi perekonomian Jepang. Sebagai bentuk apresiasi, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk kerjasama konkret yang dijajaki adalah dukungan terhadap program makan siang gratis bergizi untuk anak-anak sekolah di Indonesia, dengan mengirimkan ahli nutrisi dari Jepang untuk membantu pelaksanaan program tersebut. Kerjasama ini juga diperluas ke bidang lain seperti pertanian, perikanan, ekonomi, hingga pasokan energi. Sinergi yang dibangun melalui kepercayaan dan saling menghormati ini membuktikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Jepang kini telah memasuki era baru yang lebih kokoh dan produktif. Sebuah bukti nyata bahwa ketulusan, keseriusan, dan kerjasama antar bangsa mampu membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi kedua negara. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan betapa pentingnya nilai solidaritas dalam hubungan antar bangsa. Tindakan beliau tidak hanya mencerminkan kecerdasan diplomatik, tetapi juga menunjukkan ketulusan yang tulus dari bangsa Indonesia untuk membantu sahabat lamanya di tengah masa sulit. Dengan mengirimkan tenaga kerja muda, terampil, dan penuh semangat ke Jepang, Indonesia membuktikan bahwa kontribusi nyata jauh lebih berharga daripada sekadar retorika. Inisiatif ini membangun citra positif bangsa kita di mata dunia, memperkuat fondasi kerjasama jangka panjang, sekaligus membuka peluang emas bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang di kancah internasional. Keberhasilan kerjasama ini juga menunjukkan bahwa dalam era globalisasi seperti sekarang, solusi atas masalah besar seperti krisis demografi membutuhkan pendekatan kolaboratif. Jepang dan Indonesia telah membuktikan bahwa dengan saling percaya, berbagi sumber daya, serta berkomitmen untuk kebaikan bersama, kedua negara dapat tumbuh lebih kuat. Di satu sisi, Jepang mendapatkan suntikan energi baru dari tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, anak-anak bangsa kita mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan, membangun karir, dan membawa pulang pengalaman berharga yang kelak berguna untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih maju. Pujian yang datang dari pemerintah dan media Jepang terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia menjadi bukti nyata bahwa bangsa kita mampu bersaing di tingkat global. Ini menjadi motivasi besar untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan karakter. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa gelombang pengiriman tenaga kerja ini berjalan dengan baik, aman, dan membawa manfaat maksimal, tidak hanya bagi individu yang berangkat, tetapi juga untuk bangsa secara keseluruhan. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak semata diukur dari seberapa besar kekayaan alam atau teknologinya,
melainkan dari kualitas manusianya. Ketika anak-anak muda Indonesia sekali mampu mengharumkan SDM-nya nama ya. bangsa di negeri orang dengan dedikasi, kerja keras, dan sikap profesional, maka sesungguhnya kita sedang menulis sejarah baru tentang kejayaan Indonesia di mata dunia. Ini adalah momentum penting yang Betul harus terus sekali narasinya, dijaga, guys. dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang disegani dan dihormati. Dengan semangat kerjasama, solidaritas, dan ketulusan yang telah ditunjukkan, Indonesia dan Jepang kini berdiri di hadapan peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kerjasama ini bukan hanya sekadar pertukaran tenaga kerja, melainkan menjadi jembatan bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, serta persahabatan abadi antara dua bangsa. Semoga langkah-langkah positif ini menjadi inspirasi, tidak hanya bagi pemerintah dan pelaku industri, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus percaya bahwa kebaikan dan ketulusan. Teman-teman, itu dia langkah dari pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan para pekerja TKI kita di Indonesia untuk mendapatkan perlakuan lebih layak dan gaji lebih tinggi. Selain untuk itu, Indonesia juga membantu Jepang yang saat ini sedang membutuhkan banyak para pekerja ya. Jadi sasaran Jepang langsung ke pekerja Indonesia, selain mereka tenaga kerja Indonesia yang cekatan ya, dan kerjanya bagus, juga ramah ya, mereka lebih memilih Indonesia. Dan ini langsung diambil langkah oleh presiden kita untuk menjalin kerjasama dengan pertimbangan dan kelayakan ya, seperti keamanan mereka di sana ya, penjamin para pekerja di sana ya diperlakukan baik ya, atau dengan mensesuaikan gaji dan pensiunnya tetap menjadi perhatian dari pemerintah, yaitu Presiden Prabowo. Keren. Oke, buat teman-teman semua, jika kalian ingin berkomentar silahkan tinggalkan di komentar. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam goreng ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.